Masuknya Ahok di komisaris utama Pertamina adalah perintah Jokowi. Ahok tidak dijadikan menteri, juga tidak dijadikan direktur. Tugas utamanya adalah melaporkan langsung kepada Jokowi siapa orang yang selama ini terlibat sebagai mafia dan Jokowi yang akan menjadi eksekutornya. Pertanyaannya, mampukah Ahok menjadi panglima perangnya Jokowi? Kita lihat jawabannya nanti. Dia sedang bekerja sekarang. Gaji Ahok di Pertamina capai 8,3 miliar rupiah per bulan. Loyalis Anies sebut kerja belum tentu becus, gajinya bikin susah rakyat. Era Anies TGUPP malah lebih parah, gaji gede tapi kerja nol. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. TGOPP yang sejak awal disorot, yuk ngapain gitu ya. Di tengah berbagai isu yang cukup banyak di Jakarta, nggak muncul. Dan saya melihat Ahok memiliki semua kriteria sebagai seorang pemimpin yang ideal. Karena dia punya kompetensi, dia punya integritas. Kinerjanya sudah teruji, Pak. Jadi bukan karangan saya, bukan karangan siapapun. Justru yang disorot utama dari TGOPP itu adalah soal kinerja. Biasanya kalau kita melihat kepala daerah dan pemda-pemda yang lain itu biasanya berlomba-lomba pamer apa yang sudah dilakukan, baik gubernur dan tim secara keseluruhan. Nah di Jakarta ini kadang jangankan TGOPP, bahkan gubernurnya pun juga terlihat tawadu gitu ya. Tidak mau mempertontonkan apa yang sudah dilakukan selama 3,5 tahun menjadi gubernur. Itu kan yang sebenarnya ingin ditanya oleh publik. Jadi wajar nampaknya kalau Ahok dibenci banyak orang. Tapi itulah Ahok. Saya rasa dulu Jokowi meminta dia duduk di Pertamina memang untuk menjalankan peran membongkar kebusukan BUMN. Dan itulah yang sekarang dia lakukan. Dan karena itulah dia akan terus dihabisi. Dan yang bisa kita lakukan adalah terus mendukungnya. Lu kebayang deh, kalau satu orang Ahok saja sudah bisa bikin heboh seluruh Indonesia dengan pernyataannya terhadap Pertamina. Gue kebayang kalau tiba-tiba dari Jiwasraya sebelum mereka bangkrut itu sudah ada komisaris seperti Ahok. Nggak akan terjadi itu kebangkrutan. Nominal gaji Basuki Cahayapurnama atau Ahok disorot oleh beberapa pihak. Sebagaimana diketahui, posisi Ahok di PT Pertamina tetap sebagai komisaris utama berdasarkan keputusan yang tertuang pada nomor SK strip 211 garing MBU garing 07 garing 2023. Pegiat media sosial sekaligus loyalis Anies Baswedan, Helmi Felis, menyindir keras gaji yang cukup besar yang diterima komisaris Pertamina. Menurut Helmi, kerjanya belum tentu becus, nilai gajinya bikin susah rakyat. Padahal gaji dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER strip 06 garing MBU garing 06 garing 2018. Berdasarkan kompensasi yang dibayar dan terutang pada Dewan Komisaris Pertamina pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar 46,84 juta US dollar atau sekitar 702,6 miliar rupiah. Jumlah ini dibagi 7 orang sesuai jumlah komisaris. Artinya Ahok mendapat gaji 100,3 miliar rupiah per tahun atau dalam sebulan sekitar 8,3 miliar rupiah. Selain itu, loyalis atau pendukung Anies itu juga terus meledek karena era Anies Baswedan juga edan-edanan soal menggaji TGUPP. Dari awal pengusulannya, tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP sudah menuai kritikan tajam, terutama dari segi anggarannya. Kalau dulu di era gubernur sebelumnya yang hanya memakai anggaran dari dana operasional gubernur, namun di era Anies Sandiaga anggaran yang dipakai adalah APBD alias uang yang sumber terbesarnya adalah dari rakyat DKI Jakarta. Bahkan soal gaji, era Anies ada lonjakan sebesar 14 kali lipat menjadi 28,5 miliar rupiah dengan tim sebanyak 73 orang. Menjadikan hal ini sebuah catatan baik di mata masyarakat maupun di Kementerian Dalam Negeri. Walaupun pada saat itu ada rekomendasi dari Kemendagri untuk memangkas anggaran TGUPP, waktu itu Anies tetap melangkah maju dengan apa yang sudah ia putuskan. Dengan gaji yang tergolong fantastis, lebih dari gaji menteri,
Harusnya TGUPP juga memperlihatkan kinerja yang mumpuni, apalagi ketua dan ketua bidang dipilih sendiri oleh Anies. Warga Jakarta pun pada saat itu menanti hasil kerja mereka, dan ternyata benar, prestasi dan kinerja mereka sungguh luar biasa. Luar biasa kosongnya, alias nol, alias magaput. Ada 3 hal yang pernah saya tulis, di mana harusnya TGUPP ini punya peran yang cukup besar. Namun pada kenyataannya hasil kerjanya di bawah standar atau bahkan tidak ada hasil kerjanya. Pertama, tentang jawaban dari Pemprov DKI Jakarta terhadap laporan dan rekomendasi Ombudsman Jakarta terkait maladministrasi yang mereka temukan di dalam penataan Tanah Abang. Sesudah Ombudsman merilis laporannya, kemudian pihak Pemprov DKI Jakarta harus menjawab dengan klarifikasi. Klarifikasi tertulis ini ternyata tidak menjawab alias tidak menyediakan tindakan korektif terhadap isi laporan Ombudsman alias nggak nyambung. Padahal seharusnya dengan bantuan TGUPP tindakan korektif itu akan sangat gampang untuk ditentukan dan juga dilaksanakan. Malahan yang ditulis adalah rencana penataan Tanah Abang tahap berikutnya. Ini tim tujuannya membuat gubernur kelihatan pintar apa kelihatan bodoh ya? Selama Anies memimpin DKI, TGUPP belum terlihat hasil kerjanya. Malahan ada bagian TGUPP yang tampaknya sama sekali tak berfungsi. TGUPP diisi orang-orang profesional yang bisa membantu Gubernur Anies dalam upaya mempercepat pembangunan. Tapi kenyataannya APBD habis untuk membayar orang yang tak terlihat kerjanya. Tentu ini berbeda dengan Ahok. Gaji gede, apa yang dicapai Ahok juga besar. Pertamina juga jadi bersih, laba naik, para mafia juga diberantas habis. Berbeda dengan Anies yang malah difasilitasi, menyedihkan. Bagaimana kalau menurut Anda? 7 sampai tanggal 13 September tahun depan. Tiba-tiba hari ini sudah ada calon yang berkeliling, Iya. yang semi kampanye. Dan nggak ada yang berani nyemprit gitu loh. Semi kampanye, semi konsolidasi. Cerdas, Fahri Hamzah tampol Anies soal safari politik gak ada manfaatnya buat rakyat. Nasdem salah langkah usung Anies, elektabilitasnya pun anjlok parah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung, maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiago di channel Media 45. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah menyinggung mengenai deklarasi bakal calon presiden. Ia menyebutkan jika agenda tersebut penuh dengan drama. Disebutkan Fahri Hamzah, deklarasi bakal calon presiden telah dilakukan pada tahun lalu. Namun, pada saat ini masih belum pasti. Tapi saat ini sudah ada 3 orang yang dipastikan sebagai bakal calon presiden. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Dari ketiga capres itu, Fahri menyindir safari politik bakal calon presiden Anies Baswedan yang sejak pertama kali dideklarasikan pada 3 Oktober 2022. Ia pun menyindir Anies yang sudah lebih dari 8 bulan melakukan berbagai gerakan politik, tetapi tak ada manfaat yang diperoleh bagi masyarakat. Kegiatan itu, kata Fahri, seperti bertemu banyak pihak, mengumpulkan massa, sampai memunculkan drama politik namun hasilnya nihil. Memang safari politik Anies tidak memiliki efek apapun bagi masyarakat, karena Anies lebih mementingkan gagasan, itu sebabnya dia pernah bilang jangan pernah meremehkan kekuatan kata-kata dan gagasan. Setiap orang yang punya gagasan harus punya narasi yang kuat agar dapat diikuti oleh orang lain. Sedangkan aksi itu nomor sekian. Yang penting gagasan dulu baru narasi, itulah mengapa selama 5 tahun Anies tidak ngapa-ngapain. Kerjanya cuma bangun narasi seolah dia sudah kerja, padahal tidak kerja. Kerjanya hanya bikin gagasan tapi tidak ada hasilnya. Wajar saja kalau Jakarta tidak banyak melakukan pembangunan dalam 5 tahun terakhir, ternyata karena narasinya belum selesai disusun. Gagasan dan narasinya harus dibikin dulu, lalu didiskusikan, dievaluasi lagi, kemudian dirapatkan, diperbaiki lagi, dipelajari lagi, lalu dibahas dalam rapat lagi, begitu seterusnya sampai lebaran kuda. Anies ini lebih pantas kalau jadi pembicara saja. Cukup dengan teori, tidak usah kerja. Modal mulut sudah cukup, jadi gubernur tapi modal cuap-cuap hasilnya ya acak-acakan.
Itulah mengapa saat kampanye ia tak memberikan efek apapun bagi masyarakat. Selain itu, elektabilitas Anies juga kian merosot di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Hal ini tentu saja menjadikan nasib Partai Nasdem apes seusai mendeklarasikan Anies sebagai capres. Bahkan sejumlah kasus telah menimpa Partai Nasdem, seperti kader Nasdem yang mundur, Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G. Plate menjadi tersangka dugaan kasus korupsi, hingga elektabilitas Anies yang kian merosot di sejumlah lembaga survei. Tentu saja benar yang dikatakan oleh Fahri Hamzah, Anies tak memberikan efek apapun bagi masyarakat. Yang ada malah politik identitas yang selalu ditebarkan oleh Anies Baswedan dan kelompoknya tersebut. Kalaupun ditanya soal prestasi, Anies pasti akan bilang tidak punya cukup waktu untuk menceritakan semua prestasinya. Jadi silakan renungkan, apakah Indonesia mau dibangun atas dasar gagasan dan narasi yang tak memberikan manfaat bagi masyarakat? Apakah bisa negara jadi maju kalau aksi ada di nomor sekian? Rakyat mau disuguhi dengan mimpi dan mulut manis sampai kenyang. Yang penting rakyat dibuai dengan mimpi indah, negara mau gimana ya terserah. Ya, jangan remehkan kekuatan kata-kata, karena hal itu bisa mengibuli banyak orang. Jangan remehkan narasi, karena memang pada dasarnya sudah terbukti banyak yang tertipu oleh gambaran masa depan muluk dan tak masuk akal. Jadi kesimpulannya, jangan terlalu percaya dengan safari narasi yang dibuat Anies dan tim hurinya. Banyak manipulasi, banyak drama murahan, gak bermanfaat juga bagi masyarakat. Aslinya ini, Anies memang gak bisa kerja. Jadi, bagaimana menurut Anda?